Kami dari Teknik Lingkungan Angkatan 2022 Universitas Brawijaya dengan saya Maratus Soliha dan rekan saya Nika Dayu Dia Farwati, saya Rifka Fikria, saya Nadia Syarat Yopani Boris 16, dan saya Alisan Fikria. Di video kali ini kami akan membahas perspektif masyarakat mengenai child free. Pada dasarnya, child free merujuk pada sekelompok masyarakat yang tidak memiliki anak. Menurut psikolog sekaligus dosen Fakultas Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo, terdapat dua kelompok masyarakat yang child free. Pertama, yaitu mereka yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, dan yang kedua, mereka dengan kondisi tertentu yang memaksa untuk tidak memiliki anak. Sebenarnya, istilah ini muncul di akhir abad ke-20-an. Namun, kembali hangat di awal tahun 2023 oleh seorang selebriti internet asal Indonesia. Nah, hal inilah yang membuat banyak wanita Indonesia memilih untuk child free. Namun, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini merupakan negara pronatalis yang memaknai adanya kehadiran seorang anak sebagai harapan dan anugerah sebagai penerus dari kehidupan suami istri. Nah, hal ini tentunya sangat menarik untuk dibahas. So, bagaimana pendapat mereka? Pada video kali ini, kami akan melakukan wawancara pada 3 jenis narasumber. Yang pertama, ada narasumber yang belum menikah, dan narasumber dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun, dan narasumber dengan usia pernikahan di atas 5 tahun. Yuk, Devima! Mbak, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutia dari Prodi Teknik Lingkungan. Oke. Pertama, apa pendapat Anda mengenai gaya hidup child free? Gaya hidup child free kayaknya zaman sekarang ini udah banyak diikuti sama banyak orang ya. Dan menurut saya itu bukan suatu kesalahan yang besar sih. Halo, perkenalkan nama saya Zakaria Wirawan dari Prodi Teknik Pertanian dan Biosistem Angkatan 2022. Apa alasan utama yang mendukung pandangan Anda tentang tidak memiliki anak ini? Menurut saya pandangan saya negatif ya, kayak kontra gitu tentang child free, karena ya mau gimana lagi, coba aja kalau misalnya child free itu diberlakukan keseluruhan gitu. Jadi kita kan nggak ada penerusnya, terus kalau misal nggak ada penerusnya, terus mau gimana kita? Apa diganti sama robot kan juga enggak. Terus ya memang nggak harus banyak punya anak, tapi ya harus melanjutkan keturunan gitu loh. Biar ada garis keturunannya. Masa cuma berhenti dari ya itu yang orang tua yang memilih child free gitu. Kalau boleh tahu namanya ibunya siapa? Budin. Kalau kelebihan dan kekurangan child free ini menurut ibu apa? Kekurangan itu misalnya kalau punya anak kan kalau udah tua ada sing ngurus. Oh iya. Nah, misalnya nggak punya anak nanti ikut siapa kita berdua, kan hidup berdua. Menurut Anda, apakah gaya hidup child free ini cocok untuk masyarakat yang ada di Indonesia? Menurut saya cocok untuk alasannya yang sudah saya sebut dari awal tadi agar tidak merusak generasi bangsa selanjutnya. Dari hasil wawancara dan analisis pendapat warganet di sosial media, didapatkan 5 poin kesimpulan. Kesimpulan pertama, pada narasumber yang belum menikah, mereka cenderung netral terhadap keputusan untuk child free. Narasumber beranggapan bahwa terdapat dampak positif maupun dampak negatif dari hal ini. Dampak positifnya yaitu dapat berkurangnya kepadatan penduduk di Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya yakni tidak adanya penerus garis keturunan. Kesimpulan kedua, pada narasumber dengan usia pernikahan kurang dari 5 tahun, mereka cenderung kontra akan keputusan untuk child free. Hal ini disebabkan karena kehidupan setelah pernikahan sebagian besar diisi oleh bayang-bayang akan adanya kehadiran seorang buah hati. Poin kesimpulan ketiga, pada narasumber dengan usia pernikahan di atas 5 tahun, mereka sepenuhnya menolak keputusan untuk child free. Alasannya, karena dengan adanya child free,
mereka tidak dapat merasakan kehangatan keluarga di masa tua nanti. Selain itu, kehadiran anak dianggap dapat meringankan beban orang tua. Poin keempat, dari hasil wawancara responden yang berada di Kota Malang, diperoleh pendapat bahwa child free tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh faktor budaya dan ketersediaan fasilitas. Dan pada poin kesimpulan yang terakhir, berdasarkan pendapat warganet di sosial media, terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung child free atas dasar tuntutan kebebasan wanita akan hidup mereka.